Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan. Kisah kali ini menceritakan tentang... sebelum saya lanjut ke ceritanya, ada baiknya bantu kami dengan mengklik tombol subscribe, like, dan komen. Serta aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Di pinggiran kota Jakarta Utara, di kawasan penjaringan yang berbatasan dengan rawa-rawa dan pelabuhan Sunda Kelapa, malam selalu membawa kesunyian yang aneh. Jalan-jalan sempit di antara perumahan padat dipenuhi genangan air keruh, mencerminkan lampu neon dari warung makan yang buka hingga larut. Bau garam dari laut bercampur dengan aroma lumpur dari rawa, menciptakan udara yang lembab dan berat. Di gang-gang kecil, suara jangkrik bersahutan, tapi sejak setahun terakhir, warga mulai terganggu oleh suara lain. Ting-ting! Bunyi bel sepeda yang bergema di tengah malam, diikuti aroma kopi hitam yang pekat, seolah seseorang sedang menyeduhnya di dekat rumah mereka. Rina, seorang mahasiswi berusia 21 tahun dari Bandung, baru saja pindah ke kontrakan sederhana di Gang Mawar. Sebuah lorong sempit di penjaringan yang dikelilingi tembok beton dan rumah-rumah bercat pudar. Kontrakannya kecil dengan dinding plester yang mulai mengelupas dan jendela kayu yang berderit saat angin laut bertiup. Malam ketiga di sana, saat ia sedang mengetik tugas kuliah di bawah lampu neon yang sering berkedip, Rina mendengar suara ting-ting itu untuk pertama kali. Bunyinya pelan, seperti berasal dari ujung gang, tapi cukup jelas untuk membuatnya menoleh. "Pedagang apa yang keliling jam segini?" gumamnya, melirik jam dinding yang menunjukkan pukul 1:15 dini hari. Penasaran, ia bangkit dan mengintip dari celah jendela yang ditutupi tirai katun usang. Di luar, kabut tipis melayang di atas aspal basah, dan lampu jalan yang redup hanya menerangi sebagian gang. Tiba-tiba, aroma kopi hitam menyelinap masuk, begitu kuat hingga membuat kepalanya sedikit pusing. Lalu, ia melihatnya. Bayangan samar seorang pria tua mengayuh sepeda tua dengan gerobak kecil di belakangnya. Gerobak itu tampak seperti milik pedagang kopi keliling, dengan tabung gas kecil, panci aluminium berkarat, dan beberapa gelas kaca yang bergoyang-goyang. Pria itu mengayuh perlahan, kepalanya menunduk, seolah tak menyadari kehadiran Rina. Yang membuat bulu kuduk Rina berdiri adalah genangan air di jalan. Bayangan pria itu tidak tercermin sama sekali, seolah ia bukan bagian dari dunia ini. Dengan tangan gemetar, Rina menutup tirai dan mundur. Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi karena kelelahan, tapi aroma kopi itu tetap menggantung di udara. Keesokan paginya, matahari terbit di Jakarta Utara membawa hawa panas yang lengket bercampur dengan bau amis dari pelabuhan dan lumpur dari rawa-rawa di dekatnya. Rina, yang masih terguncang oleh pengalaman malam sebelumnya, memutuskan untuk bertanya kepada tetangganya, Ibu Inah, seorang janda tua yang tinggal di rumah bercat hijau di ujung Gang Mawar. Ibu Inah dikenal sebagai penutur cerita lokal, sering berbagi kisah-kisah sambil menjual gorengan dan kopi sachet di warung kecilnya. Pagi itu, ia sedang menggoreng pisang molen. Asapnya bercampur dengan bau tanah basah dari hujan semalam. "Ibu, tadi malam saya dengar suara bel sepeda dan bau kopi jam 1 pagi. Itu apa ya?" tanya Rina, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Ibu Inah berhenti mengipasi bara di tungkunya. Matanya menyipit dan ia melirik ke arah rawa di kejauhan, seolah memastikan tak ada yang mendengar. Dengan suara pelan, hampir seperti berbisik, ia mulai bercerita tentang Samsuri, atau yang dikenal sebagai Suri, seorang pedagang kopi keliling yang dulu menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan warga Penjaringan. Suri itu orang baik hati, Nak.
kata Ibu Inah, sambil memasukkan pisang goreng ke dalam keranjang anyaman. Dulu, tiap sore dia keliling dengan sepeda tuanya, bawa gerobak kopi. Suaranya keras, teriak, "Kopi panas, teh manis." Orang-orang suka sama dia, soalnya dia selalu cerita lucu atau kasih kopi gratis ke anak-anak miskin. Suri, menurut Ibu Inah, adalah pria sederhana berusia sekitar 60 tahun dengan topi caping yang selalu ia pakai untuk melindungi wajahnya dari matahari. Namun ada suara Ibu Inah berubah muram saat ia melanjutkan. 2 tahun lalu, pada malam hujan deras, Suri mengalami kecelakaan mengerikan di Jalan Rawa Bebek, sebuah jalan sempit dekat proyek pembangunan apartemen yang kini terbengkalai. Sebuah truk tanah yang mengangkut material dari proyek melaju kencang dan melindas Suri saat ia mengayuh sepeda. Tubuhnya hancur di bawah roda truk dan menurut cerita warga, beberapa bagian tubuhnya tak pernah ditemukan, kemungkinan terseret arus air ke rawa atau terkubur di lumpur. "Arwah Suri nggak tenang," ujar Ibu Inah. Tangannya gemetar saat menuang minyak ke wajan. Katanya, dia masih keliling, mencari sesuatu yang hilang. "Kalau malam dengar bel sepedanya, jangan buka pintu nak, bisa kena tulah." Rina tersenyum kecil, berpikir itu hanya cerita untuk menakut-nakuti anak-anak. Tapi saat malam tiba, saat ia sedang mengetik tugas di kamar kontrakannya, aroma kopi hitam kembali tercium, begitu pekat hingga membuatnya batuk. Lalu ting-ting terdengar, kali ini tepat di depan pintu kayunya yang sudah retak. Rina membeku, tak berani bergerak. Tangannya mencengkeram meja. Ia mendengar suara napas berat di luar, seperti seseorang yang kesulitan bernapas, diikuti ketukan pelan di pintu. Rina menutup mulutnya dengan tangan, menahan jeritan, dan menunggu hingga suara itu perlahan memudar. Rasa takut bercampur penasaran membuat Rina tak bisa diam. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Suri. Pagi itu, ia pergi ke Pasar Muara Angke, sebuah pasar tradisional di Penjaringan yang ramai dengan pedagang ikan, sayuran, dan warung kecil. Bau amis ikan dan teriakan pedagang memenuhi udara, tapi Rina fokus mencari Pak Joko, seorang penjaga malam di gudang ikan yang dikenal pernah melihat sesuatu di dekat lokasi kecelakaan Suri. Ia menemukan Pak Joko di bawah tenda plastik, sedang merokok kretek sambil menjaga tumpukan keranjang ikan. "Saya dengar cerita soal Suri," kata Rina, berusaha terdengar santai meski jantungnya berdegup. Pak Joko menghisap rokoknya dalam-dalam, matanya menyipit. "Saya pernah lihat dia, nak," katanya, suaranya bergetar. "Bulan lalu, pas malam hujan, dia berdiri di ujung gang dekat rawa. Wajahnya pucat seperti mayat, rambut basah nempel di dahi, dan mata kirinya seperti lubang hitam, kosong. Dia pegang stang sepedanya, menatap saya tapi nggak ngomong apa-apa." Pak Joko menambahkan bahwa penampakan itu selalu muncul di Jalan Rawa Bebek, dekat pohon beringin tua yang akarnya mencuat dari tanah. Ia juga mendengar dari pekerja proyek bahwa lokasi itu bermasalah. Banyak kecelakaan aneh terjadi selama pembangunan hingga proyek itu ditinggalkan. Rina mencatat detail itu di ponselnya. Kecelakaan Suri terjadi di Jalan Rawa Bebek, sebuah jalan berlumpur yang menghubungkan perumahan dengan rawa dan proyek apartemen terbengkalai. Malam itu, melawan rasa takutnya, Rina nekat pergi ke lokasi itu, membawa senter dan ponselnya. Langit gelap tanpa bulan, hanya kabut tipis yang melayang di atas rawa membawa bau lumpur dan garam. Suara ombak dari pelabuhan terdengar samar, bercampur dengan desis angin yang melewati ilalang. Di ujung Jalan Rawa Bebek, di bawah pohon beringin yang daun-daunnya bergoyang pelan, Rina melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sebuah sepeda tua berkarat, gerobak kopinya miring dengan panci aluminium yang bergoyang diterpa angin. Aroma kopi hitam menyengat, begitu kuat hingga ia merasa mual. Tiba-tiba, suara napas berat terdengar di belakangnya, seperti seseorang yang tersengal-sengal. Rina memutar tubuhnya perlahan, senternya gemetar di tangan. Di sana, berdiri sosok Suri,
Wajahnya pucat seperti kapur, rambut basah menempel di dahi, dan mata kirinya hanya lubang hitam yang menganga seolah menatap langsung ke jiwa Rina. Tangan kurusnya yang dipenuhi luka dan lumpur menunjuk ke arah rawa. Jari-jarinya gemetar seperti menahan rasa sakit. Rina menjerit, senternya jatuh ke tanah dan ia berlari secepat mungkin kembali ke kontrakan. Napasnya tersengal-sengal. Di dalam kamar, ia mengunci pintu dan menutup semua jendela. Tapi aroma kopi itu tetap tercium, seolah mengikuti kemanapun ia pergi. Pengalaman mengerikan itu membuat Rina tak bisa tidur. Gambar wajah Suri dengan lubang mata kosong menghantuinya. Muncul setiap kali ia memejamkan mata. Ia mulai mencari informasi di internet menggunakan wifi tetangga untuk membaca artikel lama di ponselnya. Ia menemukan berita dari 2 tahun lalu di sebuah situs lokal. Pedagang kopi keliling tewas dilindas truk di Penjaringan. Artikel itu menceritakan bahwa Suri, seorang pedagang berusia 60 tahun, tewas di Jalan Rawa Bebek saat hujan deras. Truk tanah yang melindasnya kehilangan kendali karena jalan licin dan tubuh Suri hancur di bawah roda. Pihak berwenang menemukan sebagian besar tubuhnya, tapi beberapa bagian, termasuk yang diyakini warga sebagai bagian penting, hilang. Kemungkinan terseret arus air ke rawa atau terkubur di lumpur. Kasus itu ditutup sebagai kecelakaan biasa, tapi warga percaya Suri tak bisa tenang karena tubuhnya tak utuh. Rina menduga arwah Suri gentayangan karena bagian tubuh yang hilang, mungkin mata kirinya belum ditemukan. Ia menghubungi Dika, sahabatnya dari kuliah yang dikenal skeptis tapi selalu siap membantu. Dika, seorang pemuda tinggi dengan rambut cepak dan tato kecil di lengannya, awalnya menertawakan cerita Rina. "Kamu kebanyakan nonton horor, Rin," katanya sambil tertawa. Tapi saat melihat wajah serius Rina, ia setuju untuk membantu. Keesokan paginya mereka pergi ke rawa di Jalan Rawa Bebek saat matahari terik membakar kulit. Rawa itu dipenuhi ilalang tinggi, genangan air keruh, dan bau busuk yang menyengat, seperti campuran lumpur dan sesuatu yang membusuk. Di sekitar lokasi proyek terbengkalai, mereka melihat tumpukan puing beton, besi berkarat, dan lumpur kering yang retak-retak seperti kulit kering. Saat menyisir area itu, Dika memperhatikan sesuatu yang mencurigakan. Sebuah kotak kaleng tua, separuh terkubur di lumpur, dengan tulisan pudar "Kopi Kapal Api" di sisinya. Kotak itu mirip yang digunakan pedagang keliling untuk menyimpan peralatan. Dengan hati-hati, Dika menggali kotak itu menggunakan ranting. Ketika ia membukanya, aroma busuk yang menyengat membuat mereka mundur. Di dalam kotak, ada kain lusuh yang basah dan berlumur lumpur, membungkus sesuatu yang kecil dan bulat. Dengan tangan gemetar, Rina membuka kain itu dan mereka tersentak. Di dalamnya ada bola mata manusia, mengkilap seperti kelereng tapi dengan tekstur mengerikan yang tak bisa disangkal. Irisnya berwarna coklat tua dan pembuluh darah kecil masih terlihat. "Ini mata Suri?" bisik Dika, wajahnya mengucat. Rina merasa mual, tapi ia tahu mereka telah menemukan kunci dari misteri ini. Rina dan Dika tahu mereka tak bisa menyimpan temuan mengerikan itu begitu saja. Mereka memasukkan kotak kaleng itu ke dalam tas plastik, berhati-hati agar tak menyentuh isinya, dan pergi menemui Mbah Darno, seorang dukun tua yang tinggal di rumah kayu di pinggir kampung, dekat masjid kecil yang sering digunakan warga untuk doa bersama. Mbah Darno, dengan rambut putih dan mata yang selalu menyipit, dikenal mampu berbicara dengan arwah. Saat mereka menunjukkan kotak itu, Mbah Darno memeriksanya dengan wajah serius, mencium bau busuk yang keluar dari kain. "Ini mata kirinya," katanya dengan suara berat. "Suri tak bisa tenang karena tubuhnya tak utuh. Arwahnya terikat di rawa ini, mencari bagian yang hilang. Kalian harus menguburkannya di makamnya dengan doa agar dia dilepaskan." Dengan petunjuk Mbah Darno, Rina dan Dika pergi ke pemakaman kecil di pinggiran Penjaringan, tempat Suri dimakamkan. Makamnya tersembunyi di antara ilalang dan pohon kelapa, hanya ditandai dengan nisan kayu yang sudah lapuk, bertuliskan Sam Suri 1960-2023 dengan cat yang hampir pudar.
Di bawah sinar matahari senja yang mewarnai langit dengan semburat orange dan ungu, mereka menggali lubang kecil di samping nisan. Rina dengan tangan gemetar meletakkan mata itu masih dibungkus kain ke dalam lubang, lalu menutupnya dengan tanah. Dika memimpin doa sederhana, meski suaranya terbata-bata karena campuran takut dan haru. Mereka menaburkan bunga Kamboja yang dipetik dari pohon di dekat pemakaman sebagai tanda penghormatan. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak Rina pindah ke Gang Mawar, ia tak mendengar suara ting-ting atau mencium aroma kopi yang menghantui. Kontrakannya terasa lebih ringan, seolah udara yang berat telah hilang. Saat tidur, Rina bermimpi melihat Suri berdiri di tepi rawa. Kali ini, dengan wajah utuh dan kedua mata yang bersinar lembut. Ia mengenakan topi capingnya, tersenyum kecil dan mengangguk, seolah berterima kasih. Lalu, sosoknya perlahan memudar ke dalam kabut, ditemani suara ombak dari pelabuhan yang terdengar samar. Keesokan paginya, Rina bertemu Ibu Inah di warungnya. Saat ia menceritakan apa yang terjadi, Ibu Inah hanya mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Suri akhirnya pulang, Nak," katanya. Warga di Gang Mawar mulai berbisik bahwa suara bel sepeda yang menghantui malam-malam mereka telah hilang, dan aroma kopi tak lagi tercium.